Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Dan sebagaimana biasanya Bapak Ibu, saya tak ketinggalan selalu menyapa dan menyapa ya bagi para teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube, utamanya bagi para pengikut setia channel ini. Mudah-mudahan bila mana ada di antara para teman-teman yang belum pernah menginjakkan kakinya ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang, Bapak Ibu atau para teman-teman segera dipanggil oleh Allah sehingga bisa merasakan nikmat dan lezatnya ibadah di dua tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di tempat-tempat mustajabah yang lain. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwah, belajar dari pengalaman saya selaku pembimbing atau guide tour yang selalu mendampingi jemaah, yang selalu membimbing jemaah dari sekian kalinya Bapak Ibu, ya baik itu melakukan ibadah umroh ataupun dalam rangka melakukan ibadah haji kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Ini ternyata masih banyak Bapak Ibu saya temukan ya kan, di antara jemaah haji dan jemaah umroh ini yang masih bersikap sombong, bersikap takabur, bersikap angkuh dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sehingga melalui video singkat kali ini Bapak Ibu, insya Allah saya hanya ingin sedikit memberikan arahan terutama ya atau wabil khusus kepada para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji yang hendak mau melakukan ibadahnya kedua tanah suci Mekah dan Madinah Bapak Ibu. Mungkin seringkali kita mendengar ungkapan atau kalimat yaitu al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, yaitu haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hajinya mabrur, kalau umrohnya mabrur, itu tidak ada balasan Bapak Ibu kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Apa sebab? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Kata Nabi, tidak akan pernah masuk ke dalam surga apabila ada di hati seseorang itu tersimpan atau terdapat sifat kesombongan walaupun sekecil biji zarrah sekalipun, ya kan? Walaupun sekecil biji zarrah, ya ibarat apa kata ulama, diibaratkan seperti biji jagung. Ada yang mengatakan seperti hewan semut. Walaupun sekecil hewan semut, ada perasaan sombong, ada perasaan takabur. Kata Nabi, la tadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau ada di hati seseorang terdapat sifat kesombongan walaupun sekecil biji zarrah sekalipun Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, pesan dari saya pribadi ya bagi para calon jemaah umroh khususnya dan ataupun bagi para calon jemaah haji, bila mana nanti Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung kedua tanah suci Mekah dan Madinah, mohon ditinggalkan semua segala status sosial Bapak Ibu. Jangan pernah kita merasa angkuh, jangan pernah kita merasa sombong. Apa sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan orang-orang yang sombong Bapak Ibu. Ini seringkali dari pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, seringkali saya temukan. Yang terkadang dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Kadang ya misalnya Bapak Ibu yang terbiasa kehidupannya itu serba wah, serba mewah di Indonesia. Ketika sampai di Mekah dan di Madinah, mungkin hotelnya, kamar hotelnya atau kamar mandi hotelnya, kemudian dari menu makanannya yang kurang pas di selera para jemaah umroh ataupun para jemaah haji, yang terkadang mohon maaf, kadang bisa menepuk dada mereka Bapak Ibu. Ini makanan apa? Ini tempat apa? Kemudian ini kamar mandi apa dan lain sebagainya. Ini saya belajar dari pengalaman saya tahun 2015 Bapak Ibu. Ada salah seorang jemaah haji yang pernah saya bimbing.
Jadi waktu itu saya membimbing jemaah haji UNH Plus Bapak Ibu. Sesampainya di kota Madinah, mohon maaf ini tidak mau masuk ke kamarnya. Ya, bahkan tidak hanya itu, ada ucapan-ucapan yang kurang enak didengar bahwa ini nggak layak saya tempati dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sehingga pesan dari saya sekali lagi Bapak Ibu, mohon ketika nanti Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar bagaimana kita bisa menata hati, jiwa dan pikiran kita untuk betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab Bapak Ibu sekalian? Karena pada hakikatnya ketika kita sudah berada di Mekah dan Madinah, kita itu sudah menjadi tamunya Allah. Kalau akhlak kita sudah tidak baik, akhlak kita sudah buruk di tanah suci Mekah dan Madinah, jangan harap mendapat menjadi haji yang mabrur, yang mendapat balasan kecuali surga. Jangan harap Bapak Ibu. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga apabila ada di hati seseorang terdapat atau tersimpan sifat kesombongan walaupun sekecil biji zarah sekalipun Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, sering saya temukan jemaah ketika mereka itu sudah berkali-kali melakukan ibadah umroh ataupun melakukan ibadah haji sudah berulang kali, sampai di sana itu kadang kita suka meremehkan yang lain, ya kan? Kadang mohon maaf, kadang sempat mengungkapkan atau sempat mengeluarkan kalimat kesombongan dia. Udah saya gak usah dibilangin, saya gak mau dibimbing si ustadz itu karena saya sudah paham dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mohon hal-hal yang seperti itu mari kita belajar, ya belajar meninggalkan sifat-sifat kesombongan ketika ditakdirkan oleh Allah sampai kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Imam Malik Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah, itu ada dua Bapak Ibu, idharul ubudiyah wa dzikiyah, yaitu menampakkan kehambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah menampakkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan lahir dari hati kita, yang akan muncul dari hati kita itu sifat at-tadallul Bapak Ibu. At-tadallul itu apa? At-tadallul itu Bapak Ibu merasa hina. Diri kita ini merasa hina. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah ini kita merasa hina Bapak Ibu. Kemudian setelah at-tadallul, kita akan muncul lagi dan timbul lagi sifat at-tadarru. Apa at-tadarru? Kita itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada tempat curhat selain Allah. Kita tidak ada tempat meminta pertolongan selain kepada Allah. Kita tidak ada tempat selain meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian muncul lagi sifat at-tafakir. At-tafakir itu apa? At-tafakir itu Bapak Ibu sekalian, yaitu diri kita ini merasa fakir. Merasa kita ini tidak punya daya, upaya, kekuatan. Tidak punya kekuatan sama sekali, melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah punya sifat at-tadallul, at-tadarru, at-tafakir, Bapak Ibu sekalian, maka muncul di hati kita ini sifat at-tawadu, merasa rendah hati. Jadi dimanapun posisi kita, mau di Indonesia, mau di Mekah, di Madinah, dimanapun berada Bapak Ibu sekalian, selalu rendah hati. Jadi selalu menghargai orang lain, kemudian selalu menghargai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ini sifat at-tawadu. Jadi dia itu ketika sampai di dua tanah suci Mekah dan Madinah, yakin kalau ini bukan karena kehebatan dia, bukan karena kekayaan dia, bukan karena kejeniusan dia, tapi mutlak dan murni adalah betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah punya sifat at-tadallul, at-tadarru, at-tafakir, maka yakin insya Allah kita akan selalu at-tadarru, yaitu rendah hati Bapak Ibu. Dan insya Allah ini hanya sekedar pesan dari saya Bapak Ibu sekalian, karena hal ini sering terjadi. Jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian nanti ketika sampai di dua tanah suci Mekah dan Madinah, jangan pernah membanggakan status sosial kita. Kalau bisa status sosial kita itu kita tinggalkan di Indonesia ketika kita sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa punya pangkat, punya kedudukan dan lain sebagainya, lalu kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, lalu kita bisa bersifat angkuh dan sombong di sana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah Bapak Ibu. Jadi ini saja mungkin pesan dari saya Bapak Ibu, ini pesan singkat.
Cuman mudah-mudahan dari pesan singkat ini bisa dijadikan iktibar ya kan, dan bisa diterapkan amaliyah kita ketika kita berada di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Semoga Bapak Ibu yang berangkat umroh ataupun berangkat haji, saya doakan mudah-mudahan senantiasa menjadi haji yang mabrur atau mabrurah, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Afwan katsiran minni. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.